bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Ricardo, NIM 5020202153. Di sini saya akan mempresentasikan analisis penerapan hukum lingkungan hidup dalam kasus pembakaran hutan dan lahan Karhutlah sebagai kejahatan korporasi. A. Pendahuluan. 1. Latar belakang pembakaran hutan dan lahan Karhutlah merupakan masalah lingkungan serius yang terus berulang di Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Praktik ini sering dilakukan oleh korporasi untuk membuka lahan perkebunan dengan biaya murah, namun menimbulkan dampak ekologis, kesehatan, sosial, dan ekonomi yang sangat besar. Asap Karhutlah menyebabkan pencemaran udara lintas wilayah, bahkan lintas negara, merusak ekosistem, menghilangkan keanekaragaman hayati, serta mengganggu kehidupan masyarakat. Dalam konteks umum, Karhutlah tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran biasa, melainkan sebagai kejahatan lingkungan hidup yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi, karena dilakukan untuk kepentingan bisnis dan keuntungan ekonomi perusahaan. 2. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaturan hukum terkait Karhutlah dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi atas kasus Karhutlah. 3. Bagaimana efektivitas penerapan hukum lingkungan terhadap kasus Karhutlah. 4. Bagaimana pengaturan hukum terkait Karhutlah dalam hukum positif di Indonesia. 5. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pembakaran hutan dan lahan. 6. Bagaimana efektivitas penegakan hukum lingkungan terhadap pelaku korporasi. 7. Faktor apa saja yang menghambat penegakan hukum dalam kasus Karhutlah. Kerangka teori. 1. Konsep kejahatan lingkungan. Kejahatan lingkungan adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak pada manusia dan ekosistem secara luas. 2. Kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum melalui kebijakan, keputusan, atau tindakan sistematis yang bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi. C. Tujuan penulisan. Menganalisis regulasi hukum terkait Karhutlah di Indonesia. 2. Mengkaji penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi. 3. Mengevaluasi efektivitas penegakan hukum lingkungan. 4. Memberikan rekomendasi penguatan penegakan hukum. D. Pengaturan hukum Karhutlah di Indonesia. 1. Undang-Undang Lingkungan Hidup Karhutlah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 69 ayat 1. Huruf H melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. 2. Undang-Undang Kehutanan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan pembakaran hutan merupakan perbuatan terlarang kecuali dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas. 3. Sanksi pidana. Pasal 98 dan 99 Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang PPLH mengatur sanksi pidana bagi pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan dengan ancaman pidana penjara dan denda yang sangat besar. 4. Pertanggungjawaban korporasi. Pasal 116 Undang-Undang PPLH menyatakan bahwa badan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan atas nama perusahaan. Karhutlah sebagai kejahatan korporasi. Korporasi sering menggunakan pembakaran sebagai metode pembukaan lahan karena murah dan cepat. Namun tindakan ini memenuhi unsur 1. Perbuatan melawan hukum. 2. Dilakukan secara
terorganisir. 3. Menimbulkan kerugian publik. 4. Untuk keuntungan ekonomi. Berdasarkan pasal 116 Undang-Undang PPLH, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh orang yang bertindak atas nama badan usaha. Bentuk pertanggungjawaban korporasi. 1. Korporasi sebagai subjek hukum pidana. 2. Pengurus perusahaan sebagai pelaku. 3. Korporasi dan pengurus secara bersamaan. Studi kasus nyata. Kasus PT Bumi Mekar Hijau BMH. Pada tahun 2015, PT BMH terlibat dalam pembakaran lahan seluas kurang lebih 20 hektar di Sumatera Selatan. Meskipun ditemukan adanya kerusakan lingkungan besar, putusan awal pengadilan menyatakan perusahaan tidak bersalah, namun menuai kritik luas dari masyarakat dan aktivis lingkungan. Putusan ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan pembuktian dalam kasus koperasi lingkungan. Kasus PT Kalista Alam. Penegakan menjatuhkan denda dan ganti rugi kepada PT Kalista Alam atas pembukaan lahan di Aceh. Perusahaan diwajibkan membayar kompensasi miliaran rupiah, menunjukkan bahwa hukum mulai menjerat korporasi lingkungan. G. Analisis penerapan hukum. 1. Kelemahan penegakan hukum. Sulitnya pembuktian hubungan langsung antara kebakaran dan tindakan korporasi, lemahnya pengawasan pemerintah, intervensi politik dan ekonomi, rendahnya sanksi yang memberikan efek jerah. 2. Upaya penguatan hukum. Penerapan strict liability, tanggung jawab mutlak, peningkatan sanksi administratif dan perdata, transparansi proses hukum, penguatan peran masyarakat dan LSM. H. Dampak karhutlah. 1. Gangguan kesehatan masyarakat. 2. Kerugian ekonomi nasional. 3. Konflik sosial. 4. Krisis ekologis jangka panjang. 5. Kerusakan lingkungan permanen. J. Kesimpulan, karhutlah merupakan bentuk kejahatan lingkungan serius yang dilakukan secara sistematis dan korporasi demi keuntungan ekonomi. Meskipun perangkat hukum telah memadai, implementasi di lapangan masih lemah. Oleh karena itu, penegakan hukum harus diperkuat dengan pendekatan tegas, transparan, dan berkeadilan agar memberikan efek jerah dan melindungi hak lingkungan hidup masyarakat. K. Saran. 1. Penguatan pengawasan lintas sektor. 2. Penerapan strict liability. 3. Transparansi proses peradilan. 4. Peningkatan sanksi maksimal. 5. Reformasi sistem penegakan hukum lingkungan. Terima kasih, semoga bermanfaat.